Penerimaan peserta didik baru PPDB Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP di Kota Tegal usai dilakukan. Namun ada satu SMP negeri di Kota Tegal yang tercatat kekurangan siswa pada tahun ajaran 2021-2022. Sekolah tersebut yakni SMPN 12 Tegal yang masih membutuhkan siswa untuk memenuhi kuota. Pihak sekolah menyebut kekurangan siswa tersebut disebabkan karena jumlah siswa lulusan SD di Tegal tiap tahunnya menurun. Jumlah lulusan SD tidak menutup kuota keseluruhan kelas yang ada di SMP yang ada di Kota Tegal. Sebelumnya kekurangan siswa juga dialami oleh SMP Negeri 11 dan SMP Negeri 9. Namun kedua sekolah tersebut membuka PPDB jalur prestasi dengan kuota sebanyak 20%, sehingga kuota kedua SMP tersebut terpenuhi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami ada wartawan Tribun Jateng, Fajar Bahrudin Ahmad yang akan memberikan laporannya. Halo Fajar, selamat siang. Ya, Fajar, bisa dijelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan SMA negeri tersebut kekurangan siswa? jadi dalam wawancara saya bersama Kepala Sekolah SMPN 12, Ibu Eni Triasuti, ada tiga faktor yang menyebabkan SMPN 12 itu kekurangan siswa. Pertama yaitu faktor kondisi sekolah. Jadi kondisi sekolah ini yang berada di dekat pesisir menyebabkan sekolah itu sering terkena rob dan banjir. Nah, hal inilah yang menyebabkan masyarakat enggan atau bahkan tidak mau ya untuk menyekolahkan anak-anaknya di situ. Itu faktor pertama. Lalu faktor kedua, bagi masyarakat, sekolah tersebut dinilai masih kurang bermutu dan belum ada prestasi yang mungkin begitu nampak ya. Bahkan sebelum adanya sistem zonasi ini, sekolah tersebut itu dikenal dengan uh, sekolah yang menampung siswa-siswa yang tidak begitu bernilai bagus seperti itu. Nah, sedangkan faktor ketiga, uh, sekolah tersebut tidak terlalu diminati karena jaraknya atau akses dari jalan utama untuk menuju sekolah tersebut terlalu jauh. Dan hal itu juga yang menyebabkan para orang tua enggan menyekolahkan anaknya di situ karena khawatir aksesnya terlalu jauh. Seperti itu, Firda. Oke, berarti faktor utamanya di sini itu kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMP 12 seperti itu ya, Fajar? Ya, kurang lebih seperti itu, Firda. Kemudian, Fajar, bagaimana tanggapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Tegal sendiri? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Ismail Fahmi, menyampaikan bahwa SMPN 12 ini memang menjadi langganan kekurangan siswa. Nah, namun dari Disdikbud Kota Tegal menilai kekurangan siswa itu lantaran jumlah lulusan SD itu jauh lebih sedikit dibanding kuota keseluruhan SMP di Kota Tegal. Nah, kekurangannya ini di kisaran angka 11 sampai 13%. Nah, meski demikian, Disdikbud Kota Tegal sudah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan membuka jalur prestasi 20% bagi warga Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, dan ini berhasil di SMPN 11 dan SMPN 9. Nah, namun untuk SMPN 12 ini masih kekurangan siswa. Seperti itu, Firda. Oke, kemudian upaya apa yang dilakukan oleh SMP negeri tersebut untuk meningkatkan jumlah siswa, Nah, Fajar? beberapa upaya sudah dilakukan. Satu di antaranya yaitu agar kepercayaan masyarakat kembali lagi. Satu cara cara pertama yaitu dengan meningkatkan tingginya dataran sekolah tersebut. Nah, upaya ini dilakukan untuk agar tidak terjadi rob dan banjir. Nah, lalu upaya yang kedua, pihak sekolah sedang berupaya untuk menghijaukan atau membuat taman-taman edukasi di sekolah agar sekolah tersebut unggul dalam adiwiyata atau perlombaan lingkungan di Kota Tegal, seperti itu. Nah, lalu untuk yang ketiga,
Jadi tahun ajaran ini sekolah tersebut sedang fokus untuk membenahi karakter siswa. Bagaimana siswa itu lebih berkarakter, lebih mempunyai sopan santun seperti itu, dan menghilangkan kesan bahwa siswa-siswa sekolah tersebut malas, suka bolos, dan suka bermain. Seperti itu, Firda. Oke, kemudian apa harapan pihak SMP Negeri 12 tersebut kepada pemerintah Kota Tegal sendiri, Fajar? Nah, ada 3 harapan dari pihak sekolah. Nah, harapan tersebut juga berkaitan dengan faktor yang menyebabkan sekolah tersebut kurang diminati. Pertama, mereka berharap ada bantuan bus sekolah atau kendaraan yang bisa mengantar jemput para siswa dari jalan utama menuju sekolah. Karena hal ini menurut mereka sangat mengganggu, maksudnya sangat menyulitkan siswa, karena siswa harus berjalan jauh, dan itu menjadi faktor penurun peminat ya, seperti itu. Lalu harapan yang kedua, mereka berharap pemerintah membantu pihak sekolah dalam melakukan perbaikan-perbaikan atau pembangunan. Nah, salah satu di sini yaitu pembangunan saluran atau drainase. Karena mereka menilai dengan perbaikan drainase ini, maka ketika terjadi rob, air akan segera surut dan akan keluar dari sekolah tersebut. Nah, lalu harapan yang ketiga, mereka berharap ada perbaikan sistem dan aturan PPDB. Nah, selama ini, aturan PPDB yang berlaku itu kan siswa diperbolehkan memilih satu sekolah atau 2. Nah, kebanyakan siswa memilih hanya satu sekolah. Nah, mereka berharap sistem PPDB ini diterapkan dengan siswa wajib memilih 2 opsi sekolah. Jadi ketika sekolah yang mereka pertama tuju tidak berhasil, mereka bisa menuju sekolah kedua. Nah, mereka berharap para siswa itu memilih SMPN 12 sebagai pilihan kedua, jadi agar daya tampung itu bisa semakin banyak, seperti itu, Firda. Berarti memang ada koordinasi antara pihak terkait untuk membangun SMPN 12 Kota Tegal lebih baik lagi seperti itu ya, Fajar? Ya, betul. Memang ada koordinasi antara dinas terkait dan SMPN 12 untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan, seperti itu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jateng Fajar Bahrudin Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.